Diagnosis penyakit rematik autoimun tidak bisa instan. Benarkah demikian? Nah, teman-teman sekalian, saya Dr. Sandra Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village, akan membahas hal ini. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bisa melihat di waktu-waktu yang lalu pada saat proses diagnosis penyakit rematik autoimun, misalnya rheumatoid arthritis, lupus, dan Sjogren, teman-teman mungkin butuh waktu, jadi tidak instan diagnosisnya. Tidak hanya sekali atau dua kali ke dokter dan dokter langsung bisa memberikan diagnosis. Nah, ini adalah suatu proses yang wajar, karena memang penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi merupakan penyakit kronik. Nah, sangat tergantung sekali dari kapan teman-teman datang berobat ke dokter. Misalnya memang berobat pada kondisi masih awal sekali, ini sangat baik sekali, tapi memang pada kondisi ini dokter membutuhkan waktu untuk menegakkan diagnosis. Lain halnya dengan mungkin teman-teman yang datang sudah dengan stadium lanjut dari lupus atau sudah datang dengan stadium lanjut dari rheumatoid arthritis, ini proses diagnosisnya biasanya akan berlangsung cepat karena gejalanya sudah sangat jelas. Tapi tentunya kita tidak menginginkan teman-teman datang dalam stadium ini. Tetap yang paling penting adalah teman-teman harus sesegera mungkin berkonsultasi seawal mungkin. Namun pada saat berkonsultasi seawal mungkin, teman-teman harus bersabar untuk menunggu seorang dokter menegakkan diagnosis penyakit. Jadi saya mengambil contoh salah satu penyakit rematik autoimun yang paling sering ditemukan adalah rheumatoid arthritis. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya teman-teman datang ke seorang dokter dengan gejala yang menyerupai rheumatoid arthritis, ada nyeri-nyeri pada banyak sendi, kemudian simetris kanan dan kiri, ada nyeri pada jari-jari tangan, namun teman-teman baru 2 minggu sakit misalnya. Nah, biasanya dokter tidak akan cepat-cepat menegakkan diagnosis. Kita butuh waktu untuk melakukan pemantauan. Dokter biasanya akan meminta teman-teman untuk melakukan pemeriksaan darah untuk menunjang proses diagnosis, namun biasanya keputusan untuk menilai apakah teman-teman menyandang rheumatoid arthritis atau tidak, itu akan dilakukan sekitar pada 1 bulan ataupun 6 minggu sesuai dengan kriteria diagnosis yang ada. Kenapa dokter tidak cepat-cepat menegakkan diagnosis? Biasanya karena masih banyak kemungkinan yang lain. Misalnya teman-teman sakit sendi 1-2 minggu, ini masih banyak sekali kemungkinan yang lain. Misalnya infeksi virus ataupun infeksi bakteri, ataupun sekarang post-COVID bisa juga menyebabkan radang sendi. Tapi kalau dalam pemantauan ternyata teman-teman gejalanya memang cocok dengan rheumatoid arthritis dan juga pemeriksaan lab yang menunjang cocok dengan rheumatoid arthritis, dan misalnya sudah 1 bulan atau sudah 6 minggu dan gejalanya masih menetap, dan dokter pasti akan menegakkan diagnosis rheumatoid arthritis untuk kasus ini. Jadi memang kadang-kadang diagnosis penyakit-penyakit rematik autoimun tidak begitu instan atau tidak cepat. Jadi teman-teman jangan bingung, jangan kecewa apabila memang dalam sekali 2 kali bertemu dokter belum ada diagnosis pasti. Yang penting teman-teman dalam pengawasan dokter masing-masing. Jadi artinya kalau diminta untuk datang kembali untuk pengawasan, teman-teman harus mengikuti panduan dokter masing-masing. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat, salam sehat.